Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Vespanan. Selamat pagi semuanya. Pagi ini ya kita jalan-jalan santai saja sambil menikmati suasana sekitaran Merapi ya. Itu kalau kalian lihat depan itu udah Merapi, cuman memang agak berkabut. Mungkin kalau di video nggak terlalu jelas ya. Oke, sambil kita jalan-jalan ya kita ngobrol-ngobrol sedikit lah. Kita ngomongin seputar Vespa ya. Mungkin dari teman-teman pemula itu yang pengen naik Vespa, pengen beli Vespa itu kadang masih ragu ya. Vespa itu enak nggak sih? Vespa itu mogokan nggak sih? Gitu. Vespa itu perawatannya seperti apa? Pasti sering ya ada di benak teman-teman yang belum pernah naik Vespa tapi pengen naik Vespa, pengen punya Vespa. Seperti itu. Ya, ini berdasarkan pengalaman aku pribadi selama naik Vespa. Jadi cerita sedikit dulu pertama kali aku naik Vespa. Pertama ini ya beli Vespa. Waktu pertama kuliah tahun 2012 kalau tidak salah itu. Itu aku belum pernah naik Vespa sama sekali. Mengendarai gitu loh, belum pernah. Jadi nggak tahu tuh kalau gigi Vespa tuh 1, 2, 3, 4 seperti ini, nggak tahu. Jadi waktu itu cuman pengen beli Vespa. Ya udah aku langsung cari-cari di internet. Akhirnya aku datengin langsung, udah lihat deal. Waktu itu aku beli harga Vespa Super, itu harganya 2.500.000. Suratnya cuman BPKB atau STNK gitulah. Seperti itu. Akhirnya tak beli. Ya udah, setelah itu cuman modal nekat aja. Kebetulan aku sebelumnya udah pernah bisa naik motor kopling ya. Jadi mungkin tinggal menyesuaikan masuk giginya aja. Seperti itu. Nah, balik lagi ke poin tadi ya. Kalau ada yang bertanya Vespa itu enak gak sih? Ya, kalau dari sudut pandang aku pribadi selama memakai Vespa, jawabannya enak. Ya, jawabannya enak banget. Dengan catatan Vespa kalian masih normal mesinnya, normal bodinya, ya kan? Keadaannya masih sehat lah. Kalau masih sehat semuanya, insya Allah dipakai enak. Ya layaknya motor-motor yang lain, ya kan. Tapi bedanya dengan motor yang lain, misalkan Matic, gitu kan, motor-motor yang lain, bedanya kalau naik Vespa itu terasa lebih elegan. Ini menurut aku ya, lebih elegan gitu. Jadi kalau aku dulu tuh ngeliat orang naik Vespa tuh rasanya ayem, tenang, hidupnya tuh kayak nggak punya beban gitu loh, damai gitu. Nah itu yang aku rasakan sekarang ya. Jadi meskipun Vespa kita tuh buluk, jelek gitu ya, tapi kalau naik Vespa tuh rasanya pede aja gitu. Itu ya tadi ya jawabannya. Terus kalau ada yang nanya lagi, Mas, perawatan Vespa itu kanan, perawatan Vespa itu gampang nggak sih? Mahal nggak sih? Ya jawabannya relatif ya. Kalau dibilang mahal atau enggak itu relatif, tergantung kebutuhan. Ya kan, kalau kita suka yang Vespa hedon ya pasti mahal ya, karena kita pakai barang-barang import ya, barang-barang branded gitu ya. Tapi kalau kita cuman ya yang penting Vespa standar dinaikin enak ya, insya Allah murah lah. Ya nggak sampai jual tanah. Ya kan. Untuk perawatannya sih gampang ya. Vespa seperti pada umumnya lah motor. Basicnya ya yang standar-standar aja ya, ganti oli gitu kan. Kemudian ngecek karbu segala macem seperti itu. Kemudian juga ya karena ini 2 tak kan butuh oli samping. Ya kalau bisa pakai oli samping yang bagus lah gitu. Jangan pakai oli bekas lah, karena kan ada statement dulu ya, zaman dulu tuh, nggak tahu sampai sekarang masih berlaku nggak.
Vespa itu asik kasih oli kotor nggak apa-apa. Aduh, itu statement yang salah ya. Ya kan ibarat tubuh kita nih. Masa iya kita mau kasih makanan, minuman yang bekas ya. Misalkan dapat dari sampah, kita makan kan enggak ya. Tetap kita ingin makanan yang bagus, yang sehat ya kan, yang ada vitaminnya segala macamnya. Itu juga berlaku dengan Vespa. Jadi kalau memang kita ya punya uang lebih ya kasih yang terbaik untuk Vespa. Toh nyatanya ini juga Vespa buat diri kita juga kan. Kalau Vespanya enak, kita juga makainya enak. Seperti itu. Terus mungkin ada yang bertanya lagi, Mas, kalau Vespa untuk daily use gimana? Misalkan untuk harian ya. Kalau untuk harian itu ya menurut aku sih oke-oke aja ya. Selama ini aku juga harian, bisa dibilang harian juga ya. Ini selama pakai ini ya, ini aku harian ya. Untuk kerja harian, untuk misalkan pergi ke mana pakai ini. Ya masih oke juga lah. Tapi ada catatannya juga. Kalau buat teman-teman yang hidupnya di kota, yang sering macet-macetan, kalau saran aku sih ini nggak cocok lah buat macet-macetan di kota. Kenapa? Bakalan capek banget, serius. Kalian bakalan capek banget. Gitu, itu dari sudut pandang aku pribadi ya. Terus mungkin ada yang nanya lagi, apa yo? Kalau berdasarkan kegelisahan aku juga ya, misalkan, Mas, Vespa itu mogokan gak sih? Mungkin ada yang takut ya, kan naik Vespa takut mogok gitu. Ya selama ini itu tadi ya, relatif ya, tergantung bagaimana perawatan kita, bagaimana kondisi Vespa pertama kali kita beli ya. Ya kan, kalau yang lagi beruntung ya dapat Vespa yang bagus lah. Ya kan, kalau bisa lihatnya gitu, Vespa yang bagus, yang ini yang masih original ya, mungkin mesinnya masih original ya, masih oke lah. Kalau rusak-rusak sedikit ya bisalah dibenerin gitu kan. Ya intinya tadi di perawatan kita aja sih, sama penggunaan kita. Jadi ini kan namanya barang tua ya, Vespa ini barang tua, jadi kita memang penggunaannya nggak bisa disamaratakan dengan motor-motor modern zaman sekarang ya. Mungkin kalau teman-teman biasa naik motor misalkan Matic ya, yang sederhana aja, Matic kan tinggal gas aja ya, enak ya, tinggal gas, geber terus. Vespa nggak bisa kayak gitu, digeber terus nggak bisa ya kan, tetap namanya dua tak ini ya. Kalau digeber terus tetap nggak bisa, mesinnya kadang panas karena kan untuk mengatur ini ya, pendinginnya itu dia menggunakan menggunakan oli samping itu loh ya. Jadi kalau digeber terus mesin overheat, panas, biasa ceket gitu, macet gitu. Kalau mogok atau enggaknya ya bumbu dari menggunakan motor tua ya. Sebenarnya nggak Vespa juga, banyak ya motor-motor tua tuh yang lainnya ya kan, motor Eropa yang tua-tua itu, motor Jepang yang tua-tua itu, kalau sebagai penggemar atau yang hobi motor tua pasti ngalamin lah yang namanya motor mogok. Wajar itu motor tua ya kan, motor mogok ya. Kita mah kalau memang udah niat pengen pakai motor tua, salah satunya Vespa, ya siap-siap harus sabar ya kan, siap-siap juga harus tiba-tiba ngeluarin kocek lebih buat ngurusin si motor tua ini, seperti itu. Tapi jangan takut, nggak masalah. Insya Allah seiring berjalannya waktu, teman-teman semua bakalan belajar kok, bakalan tahu nih setelah Vespa itu seperti apa ya kan, cara menggunakannya yang baik seperti apa, cara perawatannya yang baik seperti apa ya. Learning by doing ya, belajar dengan ini ya, pengalaman lah. Insya Allah mogok itu adalah guru yang paling berharga buat teman-teman Vespa ya. Itu yang aku rasain ya, kayak gitu sih.
Ya kalau boleh saran sih buat teman-teman yang pengen beli Vespa, pengen punya Vespa, pengen mengendarai Vespa, yang pertama sih ya kalian niatkanlah Vespa itu untuk apa gitu ya kan. Kalau sekedar untuk gaya-gayaan mending nggak usah lah ya kan. Tapi kalau memang bener-bener kalian minat, seneng dengan Vespa, oke silahkan beli ya kan. Yakin aja, kalian niatin aja bahwasanya Vespa itu bakalan baik-baik aja. Insya Allah nanti kalian juga bakal ngerasain sesuatu yang ya belum pernah kalian rasain lah ya kan. Kalau selama ini pakai motor Jepangan misalkan Matic dan sebagainya, terus kalian coba naik Vespa, Insya Allah kalian bakal ngerasain sendiri gimana rasanya ya kan. Gitu aja sih dari aku. Ya wes teman-teman, gitu aja pokoknya. Ya ini cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja ya. Kalau buat teman-teman nanti misalkan ada yang pengen ditanyain lagi, ya kalian tinggal komen aja, atau enggak kalian bisa DM ke Instagram aku Vespanan, silakan ya, di follow juga ya. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti ya perjalanan aku ya kan, jalan-jalan pagi tapi udah mulai panas. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kali ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespanan, salam seduluran. Cheerio.